Guys, pernah nggak sih kalian ngerasain momen ini? Kalian lagi gabut tengah malam, ngeliat kamar berantakan, terus inisiatif pengen jadi anak rajin. Kalian ambil sapu, baru aja satu ayunan. Tiba-tiba negara api menyerang. Nyokap, nenek, atau bahkan tetangga kalian teriak. Heh, jangan nyapu malam-malam pamali. Nanti rezekinya seret. Nanti dibuang setan. Kalimat itu guys, kalimat itu udah kayak mantra kutukan yang ditanam di subconscious alam bawah sadar kita dari kecil. Dari Sabang sampai Merauke, khususnya di Tanah Jawa, mitos ini hidup subur. Kita dipaksa percaya kalau gerakan tangan kita yang memegang sapu di jam 9 malam punya kekuatan magis buat nolak duit masuk ke dompet besok paginya. Tapi pernah nggak sih kalian diem sejenak, mikir pakai logika? Make sense nggak sih? Apa hubungannya debu lantai sama saldo rekening? Apakah malaikat pembawa rezeki itu takut sama debu? Atau jangan-jangan ini cuman akal-akalan orang tua zaman dulu yang sebenarnya menyimpan sebuah kebenaran ilmiah yang mengerikan? Hari ini di MTV Story, kita nggak bakal bahas ini dari sisi klinik. Kita bakal bedah anatomi mitos ini sampai ke akar-akarnya. Kita bakal ajak kalian time travel ke masa lalu, membedah struktur mata manusia, sampai masuk ke dalam paru-paru kalian. Siapin kopi kalian, karena pembahasannya bakal panjang dan mind-blowing. Welcome to MTV Story. Oke guys, untuk memecahkan kasus ini, kita harus pakai kacamata detektif sejarah. Kita nggak bisa nilai mitos ini pakai standar rumah kalian yang sekarang udah full keramik granit dan lampu LED terang benderang. Kita harus mundur ke tahun 1900-an, atau bahkan lebih lama lagi. Era di mana kakek buyut kita hidup. Pertama, mari kita bicara soal infrastruktur. Rumah zaman dulu guys, mayoritas lantainya bukan marmer. Lantainya itu tanah yang dipadatkan, tanah liat, atau peluran semen kasar. Bahkan banyak yang masih berupa rumah panggung dengan celah-celah di lantainya. Kedua, dan ini kuncinya, penerangan. Belum ada tuh yang namanya listrik masuk desa. Penerangan mereka itu cuma ngandelin lampu teplok, obor, atau lilin yang sumbunya kecil banget. Kalian bayangin ya, candlelight dinner aja remang-remang kan? Nah, bayangin itu adalah pencahayaan utama rumah kalian tiap malam. Jarak pandang terbatas, bayangan di mana-mana. Nah, disinilah teori ekonomi mikro masuk. Orang tua zaman dulu itu sangat menghargai barang. Benda sekecil jarum jahit, kancing baju, peniti, atau bahkan butiran beras dan gabah, itu nilainya berharga banget guys. Bukan kayak sekarang, jarum hilang tinggal beli di all shop dapat sekeranjang. Sekarang kita simulasikan. Kalian nyapu malam-malam di lantai tanah yang warnanya coklat gelap, pakai penerangan lampu teplok yang cuma 5 watt. Tiba-tiba ada uang koin jatuh atau cincin kawin nenek kalian jatuh. Kelihatan nggak? Enggak guys. Karena gelap, mata kalian nggak bisa bedain mana gumpalan debu, mana kotoran tikus, dan mana cincin emas 24 karat. Kalian sikat tuh semua pakai sapu lidi, masukin pengki, terus kalian buang ke lubang sampah di belakang rumah. Besok paginya, pas kalian sadar cincinnya hilang, kalian nyariin setengah mati. Tapi barangnya udah keburu ketimbun sampah atau hanyut. Disitulah istilah rezeki seret lahir. Itu bukan kutukan gaib. Itu adalah fakta harfiah. Kalian secara harfiah membuang harta kalian sendiri ke tempat sampah karena kebodohan bekerja di tempat gelap. Masuk akal kan? Tapi guys, kalau alasannya cuma soal takut kehilangan duit koin, kayaknya kurang nendang ya buat jadi mitos legendaris. Pasti ada alasan yang lebih urgent, yang menyangkut nyawa. Dan ternyata benar. Setelah tim MTV Story riset lebih dalam, kita nemuin fakta medis yang sebenarnya nenek moyang kita udah sadar, tapi mereka nggak tahu istilah ilmiahnya. Mari kita bicara soal resuspensi debu, dust resuspension. Ini istilah kerennya debu yang udah tenang di lantai, terus kalian gangguin, akhirnya dia terbang lagi ke udara. Perhatiin pola ventilasi rumah. Kalau siang, jendela dibuka, angin lewat, sirkulasi lancar. Kalau kalian nyapu, debunya kedorong angin keluar, aman. Tapi kalau malam hari, pintu ditutup rapet biar nggak ada maling. Jendela ditutup rapet biar nggak masuk nyamuk malaria atau angin duduk. Rumah jadi ruang vakum raksasa. Saat kalian menyapu, apalagi pakai sapu ijuk atau sapu lidi, itu kalian nggak cuma ngedorong kotoran. Kalian sebenarnya lagi mengaduk udara. Debu-debu mikro, tungau, spora jamur, semuanya terbang ke atas. Karena nggak ada angin yang bawa mereka keluar, debu-debu ini bakal stuck di dalam kamar. Mereka muter-muter di plafon, terus pelan-pelan turun ke bawah. Turun kemana? Ke bantal kalian, ke selimut kalian.
Dan saat kalian tidur, kalian menghirup udara penuh partikel kotoran itu semalaman suntuk. 8 jam nonstop paru-paru kalian disiksa sama debu hasil sapuan kalian sendiri. Efek jangka panjangnya apa? Asma, bronkitis, alergi kronis, ISPA. Orang zaman dulu nggak punya mikroskop, guys. Mereka nggak lihat kuman, tapi mereka lihat polanya. Setiap kali si Ujang nyapu malam, besoknya dia batuk-batuk, terus sakit, terus nggak bisa ke sawah. Kalau nggak bisa ke sawah, nggak panen. Kalau nggak panen, nggak ada duit. Rezeki seret lagi, kan? Jadi benang merahnya itu ada di kesehatan, bukan di mistis. Kesehatan adalah aset, rezeki paling mahal. Menyapu malam dengan ventilasi tertutup itu sama aja ngerusak aset kalian pelan-pelan. Gila nggak tuh wisdom orang tua dulu? Selain faktor duit dan kesehatan, ada satu lagi nih guys yang sering luput dari pembahasan. Faktor sosiologis alias etika bertetangga. Kita hidup di Indonesia, negara yang guyup rukun. Apalagi di desa, rumah itu dempet-dempetan. Dindingnya kadang cuma anyaman bambu, gedek yang nggak kedap suara. Kalian tahu kan suaranya sapu lidi kalau diadu sama tanah atau semen kasar? Berisik banget guys. Srek srek srek, melengking. Malam hari adalah waktu sakral buat istirahat. Bayangin tetangga sebelah baru nidurin bayinya yang rewel. Atau kakek-kakek yang lagi sakit gigi butuh ketenangan. Tiba-tiba kalian dengan rajinnya nyapu jam 11 malam. Itu bukan rajin guys. Itu zalim. Itu ganggu ketertiban umum. Di budaya Jawa khususnya, mengganggu ketenangan orang lain itu dianggap perilaku tercela. Orang yang nggak punya tata krama biasanya bakal dikucilkan dari pergaulan. Kalau kalian dikucilkan tetangga, nggak punya relasi, nggak punya temen, ya otomatis rezeki seret juga kan? Karena rezeki itu seringkali datang dari silaturahmi. Jadi larangan ini juga berfungsi sebagai kontrol sosial, biar kita punya manner. Nah, ini bagian yang agak sensitif tapi penting banget buat dibahas. Karena banyak dari kalian yang nanya ke MTV Story. Bang, tapi gue takut kualat, dosa nggak sih ngelanggar pamali? Guys, kita bedah dari sisi spiritual, ya. Kebetulan banyak audiens kita yang muslim dan agama lain pun punya prinsip serupa. Pertama, camkan ini. Tidak ada dalil agama manapun yang bilang menyapu itu dosa. Dalam Islam, hukum asalnya menyapu itu mubah, boleh, bahkan bisa jadi sunnah, pahala, kalau niatnya menjaga kebersihan. An-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Tapi, ada tapinya. Agama melarang kita melakukan hal yang mubazir, sia-sia, dan mudarat, berbahaya. Balik lagi ke poin 1 dan 2 tadi. Kalau kalian menyapu gelap-gelapan terus cincin kawin kebuang, itu mubazir. Kalau kalian menyapu terus bikin anak sakit asma karena debu, itu mudarat. Jadi larangannya bukan karena setan rezeki, tapi karena dampaknya. Jadi, kalau kalian percaya gerakan tangan menyapu bisa melawan takdir Tuhan soal rezeki. Sorry to say guys, itu udah masuk ranah syirik kecil atau mempercayai khurafat. Rezeki itu di tangan Tuhan, bukan di ujung sapu lidi kalian. Jadi please jangan takut kualat sama sapunya. Takutlah kalau kalian jorok dan gak jaga kesehatan. Oke, sekarang kita tarik kesimpulan ke zaman modern. Tahun 2025 ke atas. Apakah nasihat jangan menyapu malam ini masih valid? Jawabannya tergantung alat dan teknologi kalian. Mitos ini lahir karena dua variabel, gelap dan debu terbang. Sekarang coba cek rumah kalian. 1. Apakah rumah kalian gelap gulita? Enggak kan? Lampu udah terang benderang. Kalian bisa lihat semut lewat aja kelihatan. Jadi risiko membuang emas berlian ke tong sampah udah hampir 0%. 2. Apakah kalian masih pakai sapu lidi di kamar tertutup? Nah, ini kuncinya. Kalau kalian pakai vacuum cleaner yang ada filter HEPA-nya atau pakai robot vakum, debunya nggak terbang guys. Debunya disedot masuk mesin. Jadi kalau kalian kaum urban, pulang kerja malam, bisanya bersih-bersih cuma malam, dan kalian punya alat yang memadai, gas terus, bersihin rumah kalian. Justru kalau rumah kalian dibiarin kotor berhari-hari karena takut mitos, itu malah jadi sarang penyakit. Tikus datang, kecoa datang. Itu lebih bikin rezeki seret karena kalian bakal sibuk berobat. Tapi, kalau kalian masih tinggal di lingkungan yang sangat rapat, lantai masih kasar, dan cuma punya sapu ijuk, mending pending dulu deh nyapunya sampai besok pagi. Bukan karena setan, tapi kasihan paru-paru kalian guys. So guys, itulah bedah tuntas konspirasi di balik menyapu malam bikin rezeki seret. Ternyata leluhur kita itu jenius banget ya. Mereka bikin aturan kesehatan dan ekonomi, tapi dibungkus pakai cerita horor biar anak-anaknya nurut. Gue pengen tahu nih pendapat kalian. Di daerah kalian, ada nggak mitos lain yang lebih aneh?
Misalnya jangan duduk di depan pintu nanti susah jodoh atau jangan makan brutu ayam nanti pikun. Tulis di kolom komentar di bawah ya. Siapa tahu itu bakal jadi topik investigasi MTV Story selanjutnya. Dan buat kalian yang suka sama konten-konten deep dive kayak gini, yang ngebuka wawasan dan ngancurin mitos pakai logika, please support channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah, nyalain lonceng notifikasinya, dan share video ini ke grup WhatsApp keluarga kalian. Biar tante, om, dan nenek, kalian gak parno lagi kalau lihat kalian bersih-bersih malam. Dukungan kalian di MTV Story ngebantu kita banget buat terus riset dan bikin konten berkualitas buat kalian semua. Gua Boy, pamit undur diri. Ingat guys, jangan takut sama mitos, takutlah kalau kuota habis.